Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film dari Madongsok, yaitu The Outlaws. Film ini ada yang kedua, berjudul The Roundup. Bisa kalian tonton di channel ini. Link ada di deskripsi. The Outlaws diangkat dari kisah nyata, bercerita tentang seorang detektif yang harus menumpas geng dari Cina yang datang membawa kerusuhan antar geng di Korea. Yowes, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Film diawali dengan tokoh utama kita bernama Sokdo yang berhasil melerai dua orang yang bertarung menggunakan sajam tanpa takut sama sekali. Padahal polisi yang berjaga di sekitar takut untuk mendekat. Sokdo kemudian menerima laporan jika ada anggota geng bernama Venom ditusuk oleh orang tak dikenal. Sokdo pun kemudian pergi ke tempat bos geng Venom bernama Taesung untuk mencari informasi. Salah satu anggotanya bernama Sungwoo bilang jika kemungkinan pelakunya adalah geng Isu, rival geng Venom. Tak perlu waktu lama, Sokdo dan rekan-rekannya sampai di tempat judi geng Isu. Sokdo menemukan satu orang yang dicurigai, tapi ia kabur. Namun itu sia-sia saja, karena pada akhirnya ia tertangkap juga. Scene berganti ke seorang ketua geng Cina Black Dragon bernama Zhang Chen. Ia bersama kedua anak buahnya menyiksa satu anggota geng Venom untuk menagih hutang. Chen rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang, bahkan membunuh sekalipun. Di tempat lain, Sokdo akhirnya bertemu dengan ketua geng Isu bernama Jang Isu. Sokdo meremas telur Jang Isu karena ia membuat masalah, padahal Sokdo sudah melindunginya. Kemudian Sokdo pergi ke restoran untuk mempertemukan ketua geng Venom dan geng Isu. Hal itu dilakukan agar mereka berdua saling memaafkan dan bekerja sama satu sama lain. Namun nampaknya mereka berdua tidak ikhlas memaafkan satu sama lain. Malamnya Taesung bertemu dengan Chen untuk menjemput anggotanya yang disiksa. Chen minta kepada Taesung untuk membayar hutangnya. Namun Taesung tidak mau dan menantang Chen. Chen yang kesal langsung membunuh Taesung dengan ditusuk berkali-kali. Anak buah Taesung yang melihat tidak bisa melakukan apa-apa karena ketakutan. Dan secara tidak langsung Chen sudah mengambil alih geng Venom. Sokdo bertemu dengan ketua geng lainnya bernama Hwang Chun-sik. Hwang resah karena Chen sudah membunuh banyak orang yang membuat beberapa terancam. Di waktu bersamaan, Chen bersama kedua anak buahnya datang ke tempat yang sama dengan Sokdo. Kedua anak buah Chen membuat masalah yang membuat manajer di sana marah dan memukul satu anak buah Chen bernama Songrak hingga kepalanya berdarah. Manajer tersebut masih tetap ngomel dengan mengolok-olok mereka yang membuat Chen marah dan mereka membunuh manajer tersebut. Sokdo yang ketiduran karena mabuk dan tidak tahu kejadian yang menimpa di tempat karaoke yang ia tempati. Bangun-bangun ia sudah mendapati salah satu ruangan berantakan dan penuh dengan darah. Hwang sangat marah karena anggotanya dibunuh, tapi Sokdo mengingatkan untuk tidak ikut campur. Tapi Hwang tidak peduli dan tetap mencari tahu siapa pembunuhnya. Anak buah Taesung yaitu Sungwoo sekarang bekerja dengan Chen. Kali ini mendapatkan tugas untuk mengambil alih tempat judi milik Jang Isu. Sokdo kemudian pergi ke TKP penemuan potongan tubuh Taesung yang sudah dimutilasi oleh Chen. Sokdo dan rekan-rekannya bergegas mencari potongan tubuh lainnya di tempat sampah sekitar. Tapi sampah-sampah sudah diambil oleh truk sampah yang mengharuskan mereka semua mencari di truk pengangkut sampah.
Benar saja, satu polisi menemukan koper dan berhasil menemukan potongan tubuh Tai Sung lainnya. Chen bersama anak buahnya mulai melakukan aksi dengan menghancurkan tempat judi milik Zhang Yishu. Mendengar tempatnya hancur, Zhang Yishu dan anak buahnya pun datang. Tapi hanya Zhang Yishu saja yang diperbolehkan masuk untuk bertemu Chen. Di dalam, Chen ingin mengambil tempat tersebut dan Zhang Yishu tidak boleh kembali. Jika nekat, Chen akan membunuhnya. Satu anak buah Zhang Yishu yang memaksa masuk pun dihajar, yang membuat Zhang Yishu terpojok dan tidak ada pilihan lain selain memberikan tempat judinya. Malamnya, Sukdo dan rekan-rekannya makan malam. Ternyata Chen dan anak buahnya juga datang di tempat yang sama. Sukdo tahu jika mereka bertiga adalah targetnya. Sukdo mulai mengarahkan rekan-rekannya untuk menangkap mereka bertiga. Tapi Chen sudah tahu dan ketiganya berhasil kabur. Di tempat lain, anak buah Wang berhasil menemukan Sungwoo. Sungwoo kemudian disekap dan disiksa. Ia dipaksa memberitahu keberadaan Chen. Sungwoo yang dendam kepada Chen pun memberitahu dan memihak kepada Wang. Ia berjanji membunuh Chen dengan tangannya sendiri. Di tempat judi, anak buah Zhang Yishu menyerang untuk merebut tempatnya kembali. Hal itu membuat kedua anak buah Chen marah, tapi mereka tidak sadar jika mereka berdua sudah diikuti oleh Zhang Yishu. Anggota geng Yishu pun mulai mengepung dan pertarungan tak terhindarkan. Tak lama kemudian Sukdo datang. Ia membubarkan tawuran tersebut dan ia akan menghajar anak buah Chen. Sukdo tak kesulitan saat melawan Sungrak, sedangkan anak buah Chen satunya berusaha kabur dengan dikejar-kejar rekan Sukdo. Sukdo akhirnya berhasil menumbangkan Sungrak dan menangkapnya. Sedangkan anak buah Chen satunya berhasil kabur. Di kantor polisi, Sukdo bersama lainnya menginterogasi Sungrak untuk memberitahu lokasi Chen. Namun Sungrak tetap tidak memberitahu meskipun sudah disiksa dan ia nekat untuk menggigit lidahnya sendiri. Tapi Sukdo dan kawan-kawan berhasil menggagalkannya. Keesokan harinya, Zhang Yishu yang sedang ada acara tiba-tiba diserang oleh satu anak buah Chen. Acara tersebut penuh dengan pemadam api. Tak lama kemudian Chen datang. Ia dengan sangat mudah membabat habis anggota geng Yishu. Chen juga menghajar Zhang Yishu. Hal itu dilakukan karena Chen dendam karena Zhang Yishu menghancurkan tempat judinya. Sukdo dan kaptennya yang melihat berita kerusuhan Zhang Yishu sangat bingung karena aktivitas geng sudah mulai tak terkendali. Sedangkan mereka kekurangan anggota untuk menangkap semua anggota geng sebanyak itu. Mereka berdua kemudian bertemu dengan kepala polisi. Sukdo dan kaptennya akan dibebas tugaskan dalam menangkap gangster dan akan dialihkan ke petugas yang khusus. Hal itu mendapat penolakan dari kapten karena jika mereka tak menangkap gangster, mereka tidak akan dapat bonus dan juga promosi. Kapten meminta waktu lagi dan ini akan menjadi penangkapan yang sangat besar. Scene berganti ke Chen. Ia mendapat tawaran untuk membunuh Wang dan akan diberi uang yang banyak ketika berhasil. Kliennya ingin membunuh Wang karena anggotanya tidak becus dalam bekerja. Tapi ternyata dari luar anak buah Wang sudah datang mengepung restoran tempat Chen makan. Chen kemudian lompat dari jendela dan kabur dari sana. Di mobil, Sungwoo akan menikam Chen, namun itu tidak berhasil dan malah dia yang terbunuh dengan ditusuk berkali-kali.
Sukdo datang menemui Huang, namun penjaga di sana melarangnya, yang membuat Sukdo kesal memukul penjaga bertubuh besar tersebut dengan satu pukulan saja. Sukdo marah kepada Huang karena Huang ikut campur dan membuat masalah makin rumit. Istri Sungwoo disiksa oleh Chen untuk memberitahu dalang penyerangan di restoran tadi. Takut akan dibunuh, istri Sungwoo memberitahu jika itu kemungkinan perbuatan dari Huang. Minimnya anggota polisi di sekitar membuat Sukdo meminta bantuan dari warga sekitar untuk menangkap para gangster. Para warga diminta untuk merekam dan memfoto jika warung mereka dipalak. Tentunya hal itu akan memudahkan Sukdo dalam melakukan penangkapan. Malamnya para gangster suruhan Chen sudah mulai memalak. Para warga pun memvideo dan juga memfotonya untuk dilaporkan kepada Sukdo. Banyak daerah yang dipalak oleh Chen. Hal itu membuat Sukdo kebingungan untuk menangkap mereka sekaligus. Karena jika ditangkap satu persatu akan memakan banyak waktu. Dan para gangster akan sadar yang membuat mereka akan kabur. Salah satu rekan Sukdo juga memberitahu jika polisi dari Cina akan datang memulangkan Sungrak ke Cina dan unit polisi lain akan mengambil alih kasus ini, yang membuat Sukdo tidak akan berhasil menuntaskan tugasnya. Mendengar hal itu, Sukdo punya rencana. Ia menyuruh kedua informannya untuk menyamar sebagai polisi Cina untuk membawa Sungra. Dalam perjalanan menuju bandara, kedua informan berbicara tentang distribusi narkoba di Korea. Mendengar hal itu, Sungra menawarkan untuk mendistribusikan narkobanya jika ia dibebaskan. Rencana Sukdo ternyata berhasil untuk memancing Chen ke sebuah tempat nantinya, dan Sungra pun dibebaskan. Besoknya kedua informan mendapat telepon jika Sungra mengajak ketemuan nanti malam bersama Chen untuk membahas penjualan narkoba. Sukdo dan kawan-kawan pun segera bersiap-siap untuk melakukan penangkapan. Malam penangkapan pun tiba. Kedua informan ketakutan karena mereka akan bertemu Chen yang dikenal sangat kejam. Di sisi lain, rekan-rekan Sukdo sudah mulai menangkapi anak buah Chen yang sering memalak warga. Sungra bersama lainnya akhirnya sampai di tempat janjian. Dari belakang, Sukdo dan kawan-kawan langsung menggerebek mereka semua. Tapi ternyata di sana tidak ada Chen. Chen sudah tahu jika itu jebakan dan memilih pergi ke tempat karaoke milik Huang untuk balas dendam. Anak buah Huang dibantai oleh Chen beserta anak buahnya. Huang yang ketahuan oleh Chen segera kabur. Chen tak membiarkan Huang kabur begitu saja. Tapi pada akhirnya Huang pun harus tertangkap dan ia berusaha untuk tidak mati. Beruntung polisi datang yang membuat Chen kabur dan nyawa Huang masih terselamatkan. Rekan Sukdo yang melihat kejadian barusan mengikuti Chen dari belakang. Ia menelpon Sukdo dan memberitahu lokasinya. Anak buah Chen yang berhasil kabur memberitahu jika semua anggotanya sudah ditangkap. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kabur ke Cina. Namun rekan Sukdo menghadang dan akan ditabrak. Beruntung Sukdo datang tepat waktu. Sukdo dengan mudah menghajar anak buah Chen hingga ia tak sadarkan diri. Sedangkan Chen sendiri berhasil kabur. Chen bersembunyi di sebuah restoran milik warga. Namun sayangnya Chen tahu jika pemilik restoran membantu para polisi untuk menangkapnya. Dan salah satu pegawai bocil di sana ketahuan saat menelpon Sukdo. Sukdo terus mencari di daerah sekitar hingga akhirnya ia menemukan si bocil yang sudah tak sadarkan diri bersimbah darah dan pemilik restoran yang sudah luka-luka. Saat akan dimasukkan ke ambulans, si bocil bilang jika Chen pergi ke bandara. Singkat cerita, Chen sudah sampai di bandara dan sedang bersiap-siap untuk kabur.
Tapi ternyata di sana juga ada Sokdo yang sudah menunggu. Tiket pesawat Chen sudah tidak dapat digunakan karena Chen sudah di blacklist. Chen pun marah dan langsung menyerang Sokdo. Pertarungan pun terjadi. Chen yang sebelumnya bertarung dengan mudah, kali ini ia harus kesusahan melawan detektif Sokdo. Pertarungan berlangsung cukup sengit hingga akhirnya Sokdo berhasil mematahkan tangan Chen. Kemudian Sokdo memborgolnya dan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Setelah Chen berhasil ditangkap, kapten dan lainnya malah barusan datang. Beberapa hari setelah penangkapan Chen, kapten akhirnya mendapatkan promosi. Sokdo dan rekan-rekannya pun mendapatkan promosi dan juga bonus. Dan film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film The Outlaws. Film dari Ma Dong-seok tidak pernah gagal dan filmnya selalu seru untuk ditonton. Ada film kedua dari sequel ini, yaitu The Roundup. Bisa kalian tonton di channel ini. Link ada di deskripsi. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.